Beruntungnya pada saat itu, Mary paham jika Woju sedang bersama kenalannya. Sehingga Mary mencoba menghindar dan pergi dari sana. Lalu kemudian Woju mengajak Sang Hyun untuk menunjukkan jalan keluar. Namun, karena ibu Jang Eun-soo penasaran dengan sosok wanita yang dilihat oleh Woju, ia pun mengikuti kemana Mary pergi. Dan di sana, Mary pun terpaksa bersembunyi di dalam kandang anjing. 멀쩡한 아가씨가 많이 아픈가 보다. Singkatnya, malam itu Woju memberitahukan Mary jika akan gawat jika Mary tetap tinggal di rumah mewahnya itu. Karena di sana banyak sekali kerabat kenalannya. Mary pun berjanji tidak akan tinggal di sana dan membuat Woju khawatir. Dan kesepakatan mereka berakhir pada hari ini. Sementara itu, di rumah nenek Woju, seperti biasa, Jin Kyung dan ayahnya datang ke rumah nenek Woju lalu memeriksakan kesehatan direktur utama perusahaan kuliner yang semakin menurun. Nenek Woju berkata, mungkin karena ia sudah mulai tua. Ia pun tersenyum melihat teman masa kecil cucunya, Jin Kyung, yang sudah mulai dewasa dan menjadi seorang dokter. Ayah Jin Kyung berkata jika putrinya sudah siap menikah dan ia sedang mengincar cinta pertamanya, yaitu Woju. Nenek Woju berkata sebaiknya Jin Kyung bertindak lebih dahulu karena cucunya tidak mengetahui perasaan Jin Kyung. Jin Kyung senang karena ia mendapatkan restu dari nenek Woju untuk mendekati Woju. 저 할머니만 믿고 오빠한테 대시합니다. Selain Jin Kyung, salah satu anak buah Woju, Sejong, juga menyukai Woju. Ia rela datang ke kantor lebih awal hanya agar bisa mendekati Woju. Pada saat itu, Woju bertemu dengan Angsu dan memberitahukan jika ia berhasil mendapatkan kontrak kerjasama. Angsu malah menuduh Woju mengenal dengan Mary, pemilik perusahaan desainer tersebut. Tapi Woju beralasan ia punya caranya sendiri agar bisa mendapatkan kontrak hak cipta tersebut. Di kantor ayah Angsu, Jang Hang-gu, salah satu karyawannya bernama Pak Ko memberitahukan jika salah satu perusahaan bernama J Consulting, perusahaan yang membantu mereka memasuki pasar Amerika, rupanya menggelapkan dana yang mereka berikan untuk membangun perusahaan di Amerika. Dan ia sudah mengumpulkan bukti-buktinya. Jang Han-gu meminta Pak Ko untuk tidak menyebarkan hal ini kepada siapapun. Ia akan mencari tahu terlebih dahulu siapa dan mengapa hal ini bisa terjadi. Sementara itu, Mary harus mencari tempat tinggal karena batas waktu ia tinggal di rumahnya telah habis. Sayangnya, ia tidak punya cukup uang untuk menyewa rumah atau apartemen. Sehingga kemudian ia pun memilih untuk tinggal di motel murah. Ia yakin selama 3 bulan ia bisa melewati semua ini. 잠이 올라나 모르겠네 여기서. Lalu kemudian, seperti biasa Mary menjalani rutinitasnya dan bekerja. Saat ia mengenalkan desainnya kepada seorang dokter, rupanya dokter itu adalah kenalan Jin Kyung. Dan akhirnya, Mary dan Jin Kyung bertemu lagi. Di sana sambil tersenyum manis, Jin Kyung bertanya tentang Mary dan juga Woju. Ia seolah bertanya tapi sebenarnya menginterogasi perihal hubungan Mary dan Woju. Apakah benar di malam itu Mary dan Woju baru pertama kali bertemu dan mengapa Mary ingin Woju menjadi suaminya? Mary terkejut karena rupanya Woju menceritakan hal tersebut kepada Jin Kyung, di mana kata Jin Kyung, dirinya dan Woju begitu dekat.
jadi tidak pernah merahasiakan apapun. Mary pun berkata jika itu hanyalah candaan saja. 다른 말은 더 안 해요? 무슨 말요? Hari itu, Mary pergi ke kantor Woju dan mempresentasikan desainnya. Semua orang setuju dan menyukai desain milik Mary, sehingga kemudian malamnya mereka minum dan makan bersama. Kesempatan itu membuat Sejong mencoba mendekati Woju dengan memastikan apakah Woju memiliki seorang kekasih. Tipe idealnya seperti apa dan apakah bosnya itu ingin menikah? Tentu saja, Woju menjawab ia belum mempunyai pacar, tapi ia juga belum tentu mau menikah karena katanya menikah masih belum penting. Pada saat itu, mereka membahas pemenang undian rumah dari Beauty Palace. Dan menurut anak buah Woju, Won-suk, ia seperti mengenali wajah suami istri yang memenangkan rumah mewah tersebut. Beruntung, di artikel berita itu, nama Woju dan juga Mary disamarkan. Karena gugup, Mary pun jadi banyak minum dan berakhir mabuk. Rencananya, mereka ingin berkaraoke bersama. Namun, Woju menolak karena melihat Mary begitu mabuk dan berniat mengantarnya pulang. 괜히 가서 말 실수하지 말고. 팀장님이나 하지 마요. Ia tidak menyangka, rupanya Mary tinggal di motel dan ia pun curiga dengan penjaga motel tersebut. Saat membawa Mary ke kamarnya, tidak sengaja Woju malah menjatuhkan kunci mobilnya. Sehingga Woju terpaksa harus kembali ke kamar Mary, namun di sana ia melihat jika penjaga motel itu tidak ada di tempatnya. Woju pun curiga jika penjaga motel itu masuk ke dalam kamar Mary. Dan benar saja, pada saat itu penjaga itu berada di kamar Mary dan sedang memegang kakinya. Sontak, Woju pun langsung menonjok penjaga motel tersebut hingga hidungnya berdarah. Namun ternyata Woju salah paham. Penjaga motel itu hanya ingin membantu Mary karena kaki Mary terkena air panas saat ia hendak memasak mie rebus. 저기 죄송합니다. 너무 죄송합니다. 죄송합니다. Akibatnya, Mary pun diusir dari motel tersebut. Dan karena malam itu tidak ada tempat yang bisa dituju oleh Mary, Woju lantas membawa Mary ke rumah mewah milik Mary, asalkan Mary tidak boleh sampai ketahuan oleh Baek Sang-hyun. Malam itu, Jang Han-gu memberikan minuman vitamin kepada Pak Ko yang katanya dari pimpinan karena Pak Ko selalu lembur. Saat Pak Ko meminum vitamin tersebut, di jalan pulang, ia jadi benar-benar mengantuk dan berakhir kecelakaan parah. Sehingga Pak Ko pun meninggal dunia. Rupanya, Han-gu menyingkirkan orang-orang yang menurutnya menghalangi jalannya. Dan kita akhirnya tahu watak asli suami dari bibi Woju tersebut. Hal ini kemudian membuat nenek Woju terkejut. Ia ingin datang ke pemakaman tapi sayangnya nenek Woju sedang kurang sehat. Sehingga hanya Jang Han-gu yang datang ke acara pemakaman Pak Ko. Malam itu, Mary memutuskan untuk tidak menyalakan lampu di rumahnya agar tidak ketahuan oleh Baek Sang-hyun. Namun, saat hendak tidur, Mary mendengar suara nyamuk dan ia pun langsung menepuk tangannya. Namun di sana tiba-tiba lampu rumahnya menyala. Mary bingung bagaimana caranya ia mematikan lampu-lampu tersebut. Sehingga hal itu pun dilihat oleh Baek Sang-hyun yang tinggal tepat di seberang rumah Mary. Sang-hyun lalu memutuskan untuk datang ke rumah Mary dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, sekaligus memberitahukan jika sebentar lagi direktur perusahaannya akan datang berkunjung. Mary pun mempersilahkan Baek Sang-hyun masuk ke dalam rumahnya, dan di sana Sang-hyun mengajarkan Mary cara mematikan sensor suara pada lampu rumah tersebut.
Baek Sang-hyun lalu bertanya di mana suami Mary. Mary hanya bilang jika suaminya masih lembur bekerja dan mungkin tidak akan pulang. Sang-hyun lalu mempertanyakan apakah benar Woo-ju, suami Mary, tinggal bersama Mary. Karena sedari tadi ia hanya melihat barang-barang milik Mary saja. Dan di sana Mary hanya bilang jika barang-barang suaminya masih berada di lantai atas. Mary lalu menghubungi Woo-ju. Ia memberitahukan jika direktur perusahaan Beauty Palace akan datang ke rumahnya. Dan Mary ingin meminjam baju atau barang milik Woo-ju karena Baek Sang-hyun mulai curiga dengan dirinya. Menurut Woo-ju, jika Mary ingin melakukan penipuan, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ia lalu mengajak Mary untuk melakukan foto pernikahan bersama. Saat di studio foto, Woo-ju begitu terkejut ketika melihat Mary memakai baju pengantin. Ia tidak menyangka, rupanya Mary sangat cantik. 없더라고요. 숨이 잘 안 쉬어져가지고. 실례할게요. 네? Pada saat mereka sedang berfoto bersama, Mary terlihat gugup. Namun Woo-ju menenangkan Mary dan menyuruhnya untuk mendekat. Jika terlihat gugup, kemungkinan mereka akan ketahuan. Setelah mengambil beberapa foto, Woo-ju kemudian ingin segera mengganti pakaiannya. Namun tiba-tiba di foto studio itu ia melihat Sejong bersama teman-temannya. Woo-ju pun lantas bersembunyi, namun sayang Sejong sempat melihat keberadaan Woo-ju. Woo-ju yang panik kemudian tiba-tiba mencium Mary agar tidak ketahuan oleh Sejong. Tapi Sejong yang sangat ingin menemui Woo-ju tetap masuk ke dalam studio tersebut dan di sana Mary pun langsung menarik wajah Woo-ju dan kemudian menciumnya balik sehingga Sejong pun jadi terkejut.